Yakin? Baik. Siapa? Pak Haji, sudah pernah ke Prancis? Sudah pernah ke Prancis? Belum? Dari mana Bapak yakin belum pernah ke sana? Hah? Dari mana? Dari media. Dari media? Dari media? Televisi? Majalah? Dan suci Ramadan tahun ini Rasulullah SAW di akhir bulan Sa'ban selalu berkata kepada sahabatnya, qad ja'akum syahrul mubarakah, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah. Jadi kita sangat bersyukur kaum muslimin Bapak Ibu, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Sebab bagi kita orang-orang yang beriman, begitu masuk bulan Ramadan, Allah bukakan dua pintu gerbang untuk kita dan satu polis. Apa pintu gerbangnya untuk kita? Yang pertama, pintu-pintu rahmat Allah bukakan untuk orang-orang yang beriman. Yang kedua, pintu-pintu maghfirah Allah bukakan kepada kita orang-orang yang beriman. Satu polis. Apa polisnya? Bukan penjara seumur hidup Pak ya, tapi polisnya Allah bukakan kepada kita umat Islam pada Ramadan ini, itqun minan nar, yaitu dibebaskan kita dari api neraka. Bukankah ini keinginan kita semua? Betul? Ada nggak yang nggak pengen dibukakan pintu neraka? Ada? Ada yang pengen masuk neraka? Ada? Tidak ada. Pasti kita semua pengen masuk surga dengan selamat dan terbebas dari api neraka. Maka ponis yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini adalah itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Hanya orang-orang yang bodoh, hanya orang-orang yang tidak beriman yang bercanda pengen masuk ke dalam neraka. Maka sebab itu kaum muslimin, jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pantas kita bersyukur kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita lihat di samping kita barangkali yang tahun lalu ada orang tua kita bersama kita, ada teman kita yang bersama kita, tapi tahun ini sudah gak hadir lagi di masjid kita ini. Kenapa? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas kita bersyukur kita diberikan kesempatan bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Oleh sebab itu, mumpung kita berada di Ramadan, mari kita manfaatkan Ramadan kali ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi dengan berbagai macam kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu istiqamah dan konsisten dengan ajaran Islam yang beliau bawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah Bapak Ibu Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah lama tidak ke sini Bapak Ibu ya. Tapi tadi saya kaget begitu masuk. Alhamdulillah, jamaah kita sekarang ini memang sudah luar biasa di Masjid Al-Azhar ini. Untuk itu pada pertemuan kita malam hari ini, kita bersyukur keutamaan bulan Ramadan. Barang siapa yang hadir pada malam pertama tadi malam sholat tarawih di masjid kita ini, maka keluarlah dosa-dosa kita semuanya. Kemudian malam yang kedua keutamaannya adalah barang siapa yang sholat tarawih pada malam yang kedua di bulan suci Ramadan, diampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Mau gak? Semua kita pasti panggil diampuni dosa kedua orang tua kita. Bukankah doa yang kita panjatkan, Allahumma firli zunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka siapa yang hadir pada malam yang kedua ini, maka diampuni dosa kedua orang tua kita. Bapak Ibu jamaah
Masjid Al-Azhar yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan kita pertama Pak ya di bulan suci Ramadan ini. Pada malam hari ini saya ingin bertanya saja. Boleh tanya Pak? Boleh. Pak Haji Sidin dulu. Pak Haji Sidin, Haji sudah pernah ke Amerika belum? Belum. Pak Haji yakin tidak bahwa Amerika itu ada? Hah? Yakin tidak bahwa Amerika itu ada? Yakin? Baik. Siapa? Pak Haji sudah pernah ke Prancis? Sudah pernah ke Prancis? Belum. Pak Haji yakin tidak bahwa Prancis itu ada? Yakin? Dari mana Pak Haji yakin bahwa Prancis itu ada? Pak Haji pernah ke sana? Kan? Dari mana Pak Haji yakin bahwa Prancis itu ada? Kan belum pernah ke sana. Pegang-pegang saja. Ayo, siapa yang sudah pernah ke Inggris? Belum ada? Yakin tidak bapak-bapak, ibu-ibu bahwa Inggris itu ada? Yakin. Yakin? Dari mana bapak yakin belum pernah ke sana? Hah? Dari mana? Dari media. Dari media? Dari media? Televisi? Majalah? Internet dan lain sebagainya ya? Yakin? Prancis itu ada, Amerika itu ada, padahal kita belum pernah ke sana. Ya. Siapa yang bikin media? Manusia. Betul. Manusia yang bikin media ya? Betul tadi. Ya. Kita belum pernah ke Amerika, tapi tadi hanya sedikit yakin bahwa Amerika itu ada. Kita belum pernah ke Prancis, berarti kita yakin bahwa Prancis itu ada. Kita belum pernah ke Inggris, tapi kita yakin bahwa Inggris itu ada. Dari mana kita tahu? Hanya lewat media saja. Ya, media televisi, media internet dan lain sebagainya. Tapi kita sudah yakin bahwa semua itu ada. Bapak tahu saya pegang apa? Al-Quran. Quran. Apa isinya? Ayat-ayat Al-Quran. Betul ya? Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu mana lebih yakin dengan televisi yang mengatakan bahwa Amerika itu ada, bahwa Prancis itu ada, bahwa Inggris itu ada, bahwa Jerman itu ada, ketimbang yang ada dalam Al-Quran? Mana yakin kira-kira? Al-Quran. Yakin. Yakin televisi atau yakin Al-Quran? Yakin Al-Quran. Yakin Al-Quran? Betul? Betul. Yakin dengan Al-Qurannya? Betul. Sepakat kita. Saya tidak akan buka banyak ayat, satu ayat saja. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 216 saja. Ya. Mana surat Al-Baqarah ini? Al-Baqarah ayat dalam surat Al-Baqarah diceritakan ada satu ayat saja yang menjelaskan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ambata sab'a sanabila fi kulli habbin ahabba minallah. Benar? Ya. Di dalam surat Al-Quran, surat Al-Baqarah jelaskan barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, satu akan menumbuhkan 7 tangkai, ya, dan tiap-tiap tangkai akan menghasilkan 100 biji. Artinya apa? Barang siapa yang menyimpangkan hartanya di jalan Allah, satu artinya akan dikali 700 kali lipat. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Dari malam impak kita berapa Haji? 1 juta lebih. 1 juta lebih. 700. Tadi berapa? 700. Ya. Kalau kita memang yakin dengan Al-Quran, ketimbang berita-berita televisi tadi kita akan mengatakan bahwa Amerika itu ada, besok malam saya pengen buktikan. Sampai
sampai di mana keyakinan kita terhadap ayat Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan barang siapa yang berinfak 1 akan Allah ganti 700 kali lipat. Ya, barang siapa yang menginfakkan 1000 misalnya, Allah akan balas 700 kali lipat. Ini Al-Quran yang mengatakan. Masjid kita alhamdulillah sekarang cukup bagus Bapak Ibu, tapi tempat wudhunya mohon maaf kayaknya belum tidak memenuhi standar saat ini. Kalau sesuai dengan jamaah kita saat ini, itu tempat wudhu kita masih kurang. Ya, kita yakin dengan Al-Quran, yakin dengan janji Allah. Coba saya tes bapak-bapak, siapa besok malam yang ikut lelang 1 juta? Terus sekarang Pak, besok kita bawa. Hah? Ada? Coba dulu. Kita buktikan sampai di mana keyakinan kita terhadap Al-Quran. Tadi kita yakin hanya gara-gara televisi, kita yakin mengatakan bahwa Amerika itu negara adik kuasa. Kita yakin sepenuhnya, padahal yang ngomong cuma televisi. Ada di internet bahwa Inggris itu ada, kita yakin, padahal itu cuma lewat internet. Tadi kita sepakat bahwa kita lebih yakin Al-Quran ketimbang media. Ayo, siapa besok yang bersedia 1 juta? Ada? Masih ragu kalau begitu? Ya, masih ragu kalau begitu? Hah? Ada? Kita turunkan. Ayo, siapa besok yang siap 500 satu orang? Ada? Tidak ada juga? 200? Ada? Ada. Insya Allah, cuma 1 orang 200. 100? Hah? Ada? 100? Berarti kita masih ragu dengan Al-Quran. Gak yakin kita sepenuhnya kalau begitu. Quran mengatakan kepada kita, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan ganti 700 kali lipat. Tapi ternyata jamaah Masjid Azhar masih ragu ya. Tidak. Ya, ternyata masih ragu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin jamaah kita ini luar biasa. Kalau tidak, nggak mungkin masjid kita sebagus ini. Ya, nggak mungkin. Cuma tadi dia mau menampakkan besok insya Allah itu minimal 1 orang 100.000 di bawah itu. Kalau 100.000 saja, berarti besok kita lelang amal lebih kurang terkait kita berapa aja? Nah, ya. 605 juta. Artinya apa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu amalan di bulan Ramadan, salah satu nama dari bulan suci Ramadan adalah Syahrul Infaq. Artinya bahwa salah satu amalan yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini adalah memperbanyak infak dan sedekah kita di bulan suci Ramadan ini. Tadi tawaran terbesar 1 juta. Tidak usahlah, saya yakin gara-gara COVID ini ekonomi kita merosot. Saya pribadi juga merasakan Pak. Semua kita kena dampaknya. Semua kita kena akibatnya karena corona ini. Akan tetapi apa yang pesan yang saya sampaikan pada malam yang kedua ini, bahwa salah satu amalan kita bulan suci Ramadan yang harus kita laksanakan, yang harus kita perbanyak adalah memperbanyak infak dan sedekah kita bulan suci Ramadan ini. Maka oleh sebab itu, mulai besok malam begitu kita datang ke masjid, jangan sampai kita kembali dengan tangan kosong. Jangan kita sampai sholat tarawih ke masjid dengan tangan kosong, tidak bawa infak sama sekali. Usahakan Bapak Ibu, berapapun yang kita mampu, berapapun yang kita ikhlas, usahakan begitu datang kita tarawih ke masjid, selalu kita membawa infak. Tapi kalau bisa, jangan dipakai lagi yang 1000 Pak ya. Silahkan ya.
Ya, 1000. Sebenarnya infak itu selalu dikatakan oleh orang tua penceramah kita yang lebih utama ikhlasnya. Ya, yang lebih utama ikhlasnya. Tapi kalau saya menganjurkan, kalau untuk pembangunan masjid, kalau untuk pembangunan pondok pesantren, yang lebih penting banyaknya. Jangan ikhlasnya terus. Kalau ikhlasnya 100 orang, baru 100.000. Kapan kita melunasi hutang kita masjid ya? Kalau infaknya satu orang 10 juta walaupun belum ikhlas, mungkin lebih baik. Ya, coba satu orang 10 juta saja infaknya Pak. Begitu cepat masjid kita selesai ini. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pengen saya sampaikan pada malam yang kedua ini lewat ceramah kita pada malam hari ini adalah bahwa salah satu amalan yang harus kita perbanyak di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak infak dan sedekah kita. Jadi usahakan mulai besok, baik itu tarawih maupun subuh, usahakan kita selalu membawa infak ke masjid. Berapapun kita yang mampu. 1000 ada, kita bawa 1000. 2000 ada, kita bawa 2000. 5000 ada, kita bawa 5000. Yang penting selama bulan suci Ramadan ini kita datang ke masjid, jangan kita datang dengan tangan kosong. Sebab perbanyak infak dan sedekah kita bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan yang lain, satu kita berinfak, Allah kalikan 700 kali lipat. Di Ramadan ini Allah akan lipat gandakan lagi sebanyak 70 kali ketimbang dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga sangat disayangkan kaum muslimin, kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan muslim Ramadan tahun ini, bulan yang penuh dengan rahmat berkah dan maghfirahnya. Mari kita isi bulan-bulan Ramadan dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya memperbanyak infak dan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Begitu juga dengan sore. Tadi pengurus kita menyampaikan nama-nama yang membawakan hidangan takjil buka puasa besok. Yang tidak ada namanya silakan bawa. Kenapa? Kalau kita cuma menunggu giliran, paling banter 1 bulan ini cuma 2 kali, paling banyak 3 kali. Rugi Pak. Jadi walaupun nama kita tidak ada, usahakan tiap sore semampu kita beli gorengan 10.000, kita bawa ke masjid, memberi makan orang-orang yang berpuasa. Selihat jamaah kita luar biasa. Ya, insya Allah Pak ya. Jadi salah satu amalan kita bulan suci Ramadan, berbanyak infak dan sedekah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah besok malam kita buktikan ayat ini, ayat Al-Quran ini, sampai di mana keyakinan kita kepada Al-Quran ketimbang media masa yang ada di luar sana. Ya, jadi besok malam kita lelang amal seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi. Insya Allah kita semua menyambut lelang amal ini, mengimpakkan sebagian rezeki kita untuk membangun masjid kita ini, melunasi hutang masjid kita ini. Semoga dengan partisipasi kita, mengimpakkan harta kita sebagai jalan Allah, Allah selalu membukakan jalan-jalan kepada kita, kemudahan dalam rezeki kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang saya dapat saya sampaikan pada malam yang kedua ini. Sesuai dengan kesepakatan pengurus, kita sampai jam 9:30 ya. Jadi sekarang sudah hampir jam 8:30. Sekali lagi saya tekankan kepada jamaah, jangan kita sampai datang ke masjid tanpa membawa infak dan sedekah kita. Karena salah satu amalan yang sangat dianjurkan bulan Ramadan adalah berinfak, bersedekah di masjid kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.